keluarga kerajaan karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquire, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, ada. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad. Mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Kain, kenapa wajahmu muram? Anda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat bilang shalomnya. Shalom. Shalom. Haleluya. Damai sejahtera bagi kita semua. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Setelah sekian bulan kita ibadah secara online, jadi sekarang kita akan ibadah secara onsite. Saya percaya bahwa meskipun selama ini kita ibadah secara online dan sekarang kita ibadah secara onsite, tapi damai sejahtera Tuhan tetap ada menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku
atas segala penyertaan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa, atas segala kasih karunia yang telah Kau berikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, begitu besarnya sehingga kami tidak mampu menghitungnya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, dan Engkau tahu Tuhan setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan, Engkau tahu setiap masalah Tuhan. Engkau tahu apa yang telah kami khawatirkan selama ini. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan membantu kami Tuhan. Engkau akan berdiri bersama-sama dengan kami ya Tuhan, membantu kami Tuhan, menyertai kami melewati setiap segala persoalan yang kami hadapi ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Allahku. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kita pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami setiap minggu bukanlah suatu kewajiban belaka ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa karena kami mencintai-Mu Tuhan, karena kami begitu rindu akan Engkau Tuhan, sehingga kami datang Tuhan menyembah-Mu pada hari Tuhan, memuji-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami persembahkan, apa yang nanti kami naikkan kepadamu Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum ya Tuhan, yang dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Allahku. Segala pujian, hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan penyembahan ini dari awal. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji matamu yang begitu berharga, begitu sempurna. Yesus, kasih setiamu Tuhan menyertai kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami tinggikan Kau, hanya Kau yang layak, imas kami puji. Yesus Tuhan, ini hati kami Bapa. Segala Bapa, segala Bapa, segala hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk
Tuhan. Yes, Yesus, kami siap Tuhan untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Haleluya. Tos kanan kiri ya terlebih dahulu. Shalom semuanya, damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ayo kita akan menyanyikan pujian. Ayo semuanya kita semangat ya. Kalau saya bilang Tuhan Yesus baik, kalian jawab Tuhan Yesus baik gitu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Yes, Jesus. Tepuk tangan yuk. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, Yesus. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, Yes. itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi semua tangannya di atas ya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya.
Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini pasti mengalami permasalahan hidup, pergumulan dan pergolakan yang berbeda-beda. Saya mungkin di sini tidak mengerti setiap permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara sekalian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus pasti ada untuk kita semua. Amin. Gantungkan harapanmu padanya. Dia pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti Bapa yang sangat mengasihi anaknya, seperti itulah Tuhan bagi kita. Begitu besarnya kasihnya bagi kita sehingga Ia rela turun ke bumi ini. Amin. Yes, Jesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan penyembahan ini lagi. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindungan-Mu ya Tuhan. dan sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Yes, Bapak ajar kami mengerti ya Tuhan. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa
adalah rancangan yang terbaik. Bahkan setiap rancangan Tuhan yang ada pada setiap hidup kami adalah rancangan untuk mendewasakan kami. Setiap proses dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana supaya kami semakin hari semakin dewasa sampai mencapai kedewasaan yang penuh serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Sampaikan sesuatu apa yang Bapak mau supaya hidup kami diubahkan. Berbicaralah atas kami, hikmat, pengertian, pewahyuan karuniakan atas kami pagi hari ini. Hati kami haus, hati kami rindu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ya, sudah sekian lama sudah berapa? 1 bulanan ya. Hampir 1 bulanan ini kita ketemunya di online. Dan pagi hari ini kita sudah mulai lagi dan puji nama Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Yang dalam keadaan baik, lambaikan tangan saudara. Ya, lihat wajah kanan kiri saudara. Katakan, tetap baik di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Oke. Bulan ini kita tetap berbicara tentang mature, kedewasaan. Dan kata kedewasaan ini sekali lagi sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Sebab kalau firman Tuhan katakan bahwa kita ini jemaat Tuhan adalah mempelai wanita. Saya percaya sang mempelai pria, Kristus sendiri, pasti cari calon mempelai wanita yang dewasa. Setuju katakan amin? Tidak ada lah yang namanya kita para pria cari wanita yang masih anak-anak, itu kelainan. Ya, apalagi kalau sudah masih belum dewasa, nanti kita sendiri yang repot, betul? Betul? Ya, para pria cari yang masih anak-anak atau yang sudah dewasa. Pasti cari yang dewasa, itu normal. Ngomong sebelah menyebelah, kalau cari dewasa itu normal. Lihat lu kok delok saya semua ngomong sebelah menyebelah, ngomong cari yang dewasa semualah. Masih wanita pun ya, para wanita pasti cari pria yang dewasa. Masa mau? Saya ingat sekali kalau ina, waduh, nek si anak-anak kini sing ngomong koyo katanya begitu. Ya, cari yang dewasa supaya apa? Ya, para wanita enggak usah ngomong, malah yang harusnya dimong toh. Iya toh, para pria imam harusnya dia yang bisa lebih dewasa daripada sang istri. Tujuh katakan amin. Duh, aduh, di pagi hari ini kok ayem-ayem banget ini. Amin saudara. Nah, jangan malu, jangan takut. Iya, di sini bebas bersuara. Pokoknya enggak saingan sama saya aja. Iya, suaranya maksudnya. Oke, nah kata dewasa, mature, kedewasaan ini enggak taunya penting di mata Tuhan. Setuju katakan amin. Bahkan dia sang mempelai pria cari wanita yang dewasa, enggak mungkin cari yang masih anak-anak. Tetapi boleh saya katakan kedewasaan ini enggak sama dengan yang namanya kesempurnaan. Ya, enggak ada dari kita sempurna 100%, enggak ada. Kesempurnaan itu miliknya Bapa kita di surga, sang mempelai pria kita. Dia yang sempurna. Tetapi sekali lagi, makanya saya katakan, kalau kita ini menuntut seseorang, pasangan kita itu sempurna, sampai jengking, iya istilahnya bahasa Jermannya, sampai jengking, gak akan ketemu pasangan yang sempurna. Tetapi seharusnya standar kita bukan sempurna, tapi apa? Dewasa. Setuju katakan amin? Loh ya kau untuk suara nih mana? Iya toh. Para anak-anak muda, nanti cari pasangan yang dewasa. Yang sudah menikah gak usah cari lagi.
Ya, stop. Jangan cari-cari lagi kecuali yang masih single. Boleh. Ya, para happy. Haleluya. Enggak apa-apa, masih punya kesempatan. Cari yang dewasa, jangan cari yang anak-anak. Jadi seringkali kita ini menuntut kesempurnaan kepada dari orang lain atau pasangan kita, tapi kita lupa bahwa kita juga tidak sempurna. Ada banyak kekurangan. Makanya jangan tuntut yang namanya sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Tetapi yang kita cari yang dewasa. Jadi tujuan dalam kehidupan kita seharusnya dari setiap kita itu bukan kesempurnaan. Omong kosong saudara bisa sempurna. Tetapi yang Allah mau apa? Dewasa, mature, kedewasaan. Menjadi dewasa itu sebuah keputusan. Ya, menjadi dewasa itu dibutuhkan yang namanya keputusan. Ada orang yang terlalu nyaman di zona anak-anak. Karena apa? Ya nanti saya akan bagikan fase-fase bagaimana anak-anak yang menuju ke dewasa, lalu yang dewasa penuh, matang istilahnya. Iya, yang Allah cari itu yang matang saudara, yang dewasa penuh. Dan menjadi dewasa itu tidak otomatis. Sekali lagi saudara berpikir, aku ini loh sudah umurnya sudah 40 tahun lebih, hampir 50. Umur tidak menentukan kedewasaan kerohanian kita. Catat baik-baik. Ada banyak umurnya sudah banyak tapi tidak dewasa-dewasa. Sik koyo anak kecil. Ada banyak. Banyak saudara. Ya nanti kita akan tahu. Sekarang nanti kita akan saya buat banyak contohnya. Ya ada banyak hal kita pelajari. Apakah kita sudah masuk di golongan mana? Yang masih anak-anak, yang dewasa, atau yang matang, sudah dewasa penuh. Nah nanti akan saya buat banyak hal. Nanti kita akan belajar satu persatu. Ya nanti cepet aja. Nanti kita checklist sendiri. Kita posisinya ada di mana? Yang Allah cari itu adalah kedewasaan yang penuh. Matang. Oke, dewasa yang penuh. Jadi menjadi dewasa itu dimulai dari keberanian orang untuk mengambil keputusan. Selama kita tidak memutuskan, saudara tidak akan pernah jadi dewasa. Karena apa? Terlalu nyaman di zona nyaman di anak-anak, fase anak-anak itu paling enak. Semuanya itu pokoknya saya. Sing enak, ya sing enak melok saya, yang tidak enak melok kamu. Itu fase anak-anak. Makanya nggak peduli, kadang kalau anak-anak kepingin sesuatu, minta gak dituruti, ngamuk, nangis. Gulung-gulung, anak-anak ya toh minta sesuatu, orang tua jangan, kamu belum cukup umur, itu belum perlu buat kamu. Ngamuk karena sudah kepingin, pokoknya buat aku, sing penting enak. Itu anak-anak saudara. Nah coba bayangin kalau suami istri masih anak-anak, egois saudara. Ya nanti ada beberapa kriteria. Ayo kita baca di ayat tema kita, di Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13, 14, 15. Efesus pasal yang keempat, ayat 13, 14, 15. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sampai kita semua telah, mana suaranya saudara? Saya kepingin pagi hari ini saudara juga aktif baca firman Tuhan. Ya, dibaca dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengar. Karena firman Tuhan apa katakan? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ucapkan firman, telinga saudara mendengar, muncul iman. Setuju katakan amin. Baca yang keras. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia
Kristus yang adalah kepala. Nah, saya sampaikan kepada saudara, tujuan kita sebenarnya kedewasaan yang penuh. Dikatakan sampai apa saudara? Kita bisa berpegang teguh kepada kebenaran dan kita bertumbuh dalam kasih ke arah Kristus. Dan saya mengucap syukur kalau bulan ini berbicara tentang mature, kedewasaan. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana jemaat Tuhan menghadapi kondisi yang sekarang ini sangat terlihat perbedaannya. Sangat terlihat perbedaannya. Mana jemaat yang dewasa, mana jemaat yang masih anak-anak. Ya, nah oleh sebab itu, ayo kita belajar. Ya, kita akan belajar bagaimana kita mau bertumbuh ke arah mana yang Allah mau. Jadi kita memang tidak bisa menghentikan omongan orang tentang kita. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita meresponi atau bereaksi akan firman Tuhan. Yang penting itu respon saudara, yang penting itu respon kita. Kalau Tuhan inginkan apa? Kita dewasa penuh. Harusnya kita juga sampai kepada batas yang seperti itu. Nah, fase-fase, saya bagi 3 fase sekarang. Yang pertama adalah fase anak-anak. Itu dikatakan fase ketergantungan, dependence. Fase anak-anak itu ya fase yang sangat tergantung dengan orang lain. Jadi kalau kita ini ya salah satunya ciri-cirinya fase anak-anak yang pertama itu selalu minta, bahkan nuntut orang lain. Entah orang tuanya kah, entah saudaranya, entah temannya, serba nuntut saja saudara, minta terus, gak pernah ngasih. Itu fase anak-anak. Masih dependen, masih ketergantungan dengan orang lain. Yang kedua, ya apa fase anak? Ciri-cirinya selfish, egois. Ya, egois. Jadi fokusnya cuma diri sendiri. Sing enak melok aku, sing gak enak melok kamu. Ya, itu anak-anak. Jadi nek sing penting aku enak, nek kamu karepmu wis tanggung-tanggung dhewe. Itu anak-anak ndak mau apa? Enggak punya empati, egois, penting dia enak, nyaman, dia dapatkan apa yang dia mau, itu egois. Lalu yang ketiga contohnya, mudah dipengaruhi oleh berbagai macam pengajaran tadi firman Tuhan. Saya enggak melarang saudara untuk lihat-lihat atau terus mengikuti berita hari-hari ini. Ya, sekali lagi saya harus sampaikan bahwa saat ini kita ini berdiri di waktu, saya katakan sudah di dalam firman Tuhan. Apa? Di akhir daripada akhir zaman. Kalau kita mau perhatikan, kalau firman Tuhan katakan menjelang hari Tuhan akan apa? Muncul penyesat, pengajar-pengajar sesat, palsu. Penyesat-penyesat itu hari-hari ini sangat banyak. Jangan saudara berpikir orang yang mimbar itu jadi penyesat. Bukan saudara. Hari-hari ini apa? Dari medsos saudara. Apa yang saudara saksikan? Belum tentu 100% itu kebenarannya seperti firman Tuhan. Ada banyak berita, info yang saudara tangkap. Itu info yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita cuma makan, ini anak-anak, wis pokoknya oh iya semua diterima. Makanya kadang waduh, ini boleh konsumsi ini. Kalau dokter itu gak boleh, pakar itu ngomong boleh, loh yang lain kok ngomong gak boleh, bingung toh. Iya toh. Ya tentang ivermectin itu aja udah bingung. Ada yang ngomong diizinkan boleh, ada yang dari WHO nggak ngeluarin itu daftar obat untuk virus COVID-19. Nah ini kan bingung mana yang benar. Tetapi ada kesaksian, saya minum itu waras. Haleluya, saya percaya. Ya yang sempat minum itu karena kuasa Tuhan, bukan karena ivermectin. Saya sangat percaya itu. Ya sekali lagi
Seringkali kita apa? Diombang-ambingkan itu tadi. Fase anak-anak itu bingung karepe dewek. Cari kebenaran gak nemu. Kenapa? Semua kebenaran ditangkepi. Kita tidak bisa memilah-milah. Itu anak-anak, yang penting telan aja habis-habis, mentah-mentah itu. Ya, makanya saya memutuskan sama istri saya ngomong stop. Kita tidak perlu banyak kepo, terlalu banyak tentang yang namanya COVID-19 hari-hari ini. Kita fokus kepada firman Tuhan, jauh lebih baik. Ya kami sudah memutuskan, saya mesbah keluarga setiap malam kita baca ya minimal 3 pasal. Setiap malam bersama-sama kita bergantian sama anak-anak. Joy sama Faith sama istri saya. Every night sekarang saya sudah lakukan itu. Kita banyak konsumsi firman Tuhan, itu jauh lebih baik. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Iya. Kok saudara ngelendruk gini ya? Masih ngantuk tak saudara? Begadang tadi malam ya? Haleluya. Nah, fase anak-anak yang ciri-ciri fase anak-anak yang selanjutnya harus selalu diingatkan. Ya, harus selalu diingatkan. Tidak punya kemauan, ya, keputusan, kepingin apa ya, yang positif yang dilakukan harus selalu diingatkan. Jangan ini, jangan itu fase anak-anak. Dan kalau diingatkan biasanya ngamuk. Nah, ini yang sering kali kita jumpai. Iya kan? Kalau diingatkan ngamuk. Nah, ini yang namanya fase anak-anak. Yang selanjutnya juga jarang berterima kasih. Ya, bahasa kerennya itu wang enfui, gak tahu balas budi, gak tahu terima kasih. Itu anak-anak. Wah, nyerempeng minta, pokoknya minta, dapat, wis lali gak ngomong terima kasih. Ya kan anak-anak zaman sekarang itu seperti itu. Haleluya. Ya, seharusnya kita belajar untuk berterima kasih. Seberapa yang kita terima, ya dapat berkat dari Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur, itu ciri orang yang dewasa penuh. Bahkan belum terima, harus mengucap syukur dulu. Itu dewasa penuh, saudara. Iya, lalu ciri yang selanjutnya, cepat untuk mengeluh. Apa bahasa Jermannya, ngersulo. Hati-hati loh saudara. Hanya bersungut-sungut mengeluh, bangsa Israel sebagian besar tidak masuk tanah perjanjian. Itu karena fase anak-anak. Apa yang diinginkan tidak didapatkan, dia mengeluh. Itu fase anak-anak. Seharusnya belum dapat mengucap syukur. Setuju katakan amin? Paling gak enak ini saudara. Lalu yang berikutnya, mereka tidak ngerti kalau aturan itu dibuat untuk kepentingan mereka. Seringkali kita ini merasa, aduh kok gini diatur, gitu diatur, ini gak boleh, itu gak boleh. Fase anak-anak dia akan berontak. Kok gini gak boleh, gitu gak boleh. Loh, padahal aturan yang dibuat oleh orang tua, ya toh, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kadang aturan-aturan firman Tuhan itu membuat kita merasa, kok begini gitu gak boleh. Padahal saya percaya kalau firman Tuhan ngasih aturan, perintah atau larangan, tujuannya untuk kebaikan saudara dan saya. Setuju katakan amin? Bukan Allah kita jahat. Bukan orang tua melarang begini begitu kasih aturan itu jahat. Bukan. Karena tujuannya orang tua dan Tuhan itu untuk kebaikan anak. Kadang ada hal-hal yang belum boleh kamu lakukan. Kenapa? Belum waktunya. Ya kalau waktunya masih studi, jangan pacaran dulu. Tapi yang sudah mau lulus boleh pacaran deh. Ya, haleluya. Tapi yang sudah punya istri suami jangan pacaran. Pacaran sama pasangannya, itu baik. Ya. Pacaran boleh sih, ya kalau gitu. Suami istri. Nah, iya, saya sering kali lakukan saudara. Ya sekalipun pacarannya
tempat nyelempit apa enggak saudara. Kita kunjungi tempat-tempat bersejarah kita. Kadang saya punya tempat-tempat dengan istri saya, makan di mana. Ya cuma sekedar makan makanan yang maaf warung loh saudara. Tapi kami punya kenangan yang manis di sana. Ya. Dan kami menikmati karena memang enak yang pasti. Nek nggak enak masakannya nggak mungkin tak baleni saudara. Karena masakannya enak, masih warung tak parani saudara. Loh iya. Nah itu tempat kadang mengingatkan kita. Seingat saya katakan. Kita sering ke tempat ini waktu kita pacaran. Iya. Bahkan kita kalau pandang-pandangan tertawa sendiri karena ada cerita memori sendiri saudara. Dan itu tempat-tempat itu buat kami. Nah ini yang dewasa. Tetapi kadang anak-anak ini nggak bisa dikasih aturan. Jangan pacaran dulu, studi dulu, lulus dulu. Habis gini lulus boleh pacaran. Fani ya, haleluya. Bisa bantu mama juga ya, haleluya. Mama, oh ya boleh juga sebenarnya. Ya jangan dulu deh, enggak apa-apa. Oke, sampai tenang, semua sudah beres, clear. Nah baru nanti bisa memikirkan yang lain. Nah sekarang fase yang kedua. Ya fase yang dewasa, menjelang dewasa, ya independen. Ya fase mandiri, sudah mulai mengarah ke mandiri. Ini fase yang kedua. Ya ciri-cirinya apa? Ya mulai beranjak dewasa. Atau dengan kata lain, gak mudah menyalahkan orang lain. Ya, jadi gak sembarang gara-gara dia, gara-gara itu fase anak-anak. Nah ini kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai ngerti, iya lah. Enggak harus menyalahkan orang lain dulu. Kita cek dulu kebenarannya. Iya toh, seringkali maaf, kita ini paling mudah untuk begini. Kita enggak nilai diri kita sendiri. Tapi orang yang menjelang dewasa, dia mulai mengerti. Kalau dia begini, dia mikir, aku wis bener borong gitu loh. Nah seringkali kita kan enggak sadar. Sehingga tepat dari kita langsung begini. Padahal kita juga seringkali melakukan yang sama. Mungkin tidak kepada orang itu, mungkin kepada keluarga, kepada teman-teman yang lainnya. Loh, seringkali kita tidak sadar. Nah, fase dewasa ini mulai sadar. Dan yang kedua cirinya mulai bisa berdiri sendiri, bukan ngadeg dewek jalan itu si anak-anak, bukan begitu. Maksudnya berdiri sendiri, mulai mandiri. Sudah mulai berpikir bagaimana masa depanku. Aku mulai bisa menghidupi diriku sendiri. Untuk saya bisa nanti enggak bergantung dengan orang tua, bergantung dengan orang lain. Aku bisa mandiri, tetapi ini masih fokusnya masih diri sendiri. Ya masuk independen ini mandiri itu fokusnya ya untuk kita sendiri saja. Lalu yang selanjutnya dia mulai mengerti apa? Kewajiban. Kalau anak kan biasanya nuntut haknya. Nah mulai menjelang dewasa independen ini saudara, dia mulai sadar. Ada kewajiban-kewajiban yang juga yang harus saya kerjakan. Enggak nuntut aja hak kita. Ya, ternyata anak itu enggak peduli haknya, anak minta memang. Anak itu minta dok. Tapi kalau sudah mulai independen, mulai cukup dewasa, sudah mulai enggak minta, ngerti saudara. Ya, mulai mengerti bagaimana dia mencukupi diri sendiri, ngerti kewajibannya. Kalau sudah ngerti, oh aku sekarang masih kuliah, aku selesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya, dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu jauh lebih baik. Ya, sama-sama Fani, kuliah sama-sama, mereka berdua ini luar biasa. Saya mengikuti mereka bagaimana mereka berusaha sedemikian rupa apa? Untuk cepat lulus, tidak di waktu ngambil SKS-nya, jadi nilai tinggi ngambil SKS lebih banyak, supaya apa? Bisa lebih cepat lulusnya. Very good, very good. Ya, cepat lulus, ya, nang bisa bantu orang tua, dan boleh cari pacar. Sudah mulai dewasa, ya itu tadi, ngerti kewajibannya. Yang selanjutnya, mulai tidak perlu diajari lagi. Makanya kalau sudah mulai, kan kadang,
Waduh, aku mesti diajari. Nah, berarti orang tua masih menilai saudara masih anak-anak. Saya percaya kalau orang tua sudah bisa tahu, wah iki anakku gak perlu tak ajari, dia wis mulai ngerti. Enggak mungkin orang tua mesti sithik-sithik diajari. Memang ada sing orang tua memang memperlakukan anak sithik-sithik wis gak oleh lho, gak oleh kesini wis tak anterno ngene-ngene. Ya gak apa-apa dianterno sih. Ya apalagi anak cewek, ya toh, orang tua pria nganterin. Saya nganterin anak saya. Tak anterin, habis gitu dia jalan sendiri nanti di sana. Nanti jam berapa ketemu di sini. Ya, tetap tak kasih kebebasan. Seperti itu. Tetapi sudah mulai saya kasih, itu tadi nggak perlu diajari. Nah, yang selanjutnya bisa diminta bertanggung jawab, saya katakan bertanggung jawab. Mengenai waktu dan pengelolaan duit, saya katakan. Ya, itu penting banget. Jangan beli barang-barang yang, maaf saya katakan, yang melebihi kekuatan. Ya puji Tuhan, anak saya enggak terlalu suka belanja masalahnya. Ya, jadi dia belanja cuma yang perlu-perlu aja. Ya saya mengucap syukur, anak yang luar biasa. Anak sukacita saya saudara. Haleluya. Lalu sudah ya fase mandiri ini mulai tidak menyusahkan orang lain. Dia bisa membawa dirinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya orang lain tidak susah, supaya orang tua tidak menerima beban yang berat atas kehidupannya. Dia mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya orang tuaku tidak berat, tidak terlalu berat untuk membiayai hidup saya. Nah ini mulai fase mandiri. Lalu juga iya, masih belum bisa diandalkan sepenuhnya untuk dimintai pertolongan. Nah ini mulai sedang beranjak. Ya, mulai bisa mulai belajar untuk bisa diandalkan dan tidak merepotkan kita kalau kita belajar sendiri. Sebenarnya kalau orang yang di fase ini dia lebih suka apa? Dia bisa mandiri. Saya enggak terlalu merepotkan orang lain. Ya, itu fase di mana sudah mulai beranjak. Tapi kalau kita masih merasa aku sih butuh sitik, padahal bisa dilakukan. Ya, saya mengucap syukur Tuhan didik saya. Saya dari anak yang luar biasa, Fit Matthew. Dari lahir sekarang umur 20, hampir 21 tahun. Dari bayi sampai 21 tahun. Hampir every night itu saya yang menidurkan. Loh ya, saya yang ngeloni, saya sing ngerawat dia. Waktu bayi saya yang dia itu paling sulit tidur sampai hari ini. Enggak tahu terakhir ini minggu-minggu terakhir ini kok sangat sulit tidur. Tidurnya itu jam 1:30, 2. Kadang sampai subuh jam 4 baru mulai tidur pulas. Nah, seharian terus melek loh saudara. Coba bayangin. Iya, dia enak aja. Kita yang punya aktivitas bingung, kelangopan aja. Aduh, tapi ya karena orang tua, saya tahu saya enggak butuh orang lain, tak handle sendiri karena itu kewajiban saya. Nah, fase anak-anak sudah menjelang dewasa, dia sudah mulai memutuskan, sudah, saya akan belajar mandiri. Ya kadang ya mungkin Fani karena terpaksa juga, tapi itu baik kok. Baik Fani. Ya kamu dipaksa untuk mandiri itu baik. Ada baiknya saya katakan. Ya ada rencana Tuhan. Tetapi sekali lagi itu dimulai dari keputusan pribadi. Ya, lalu sekarang fase yang ketiga. Yaitu fase dewasa penuh. Matang. Interdependent. Ya, ciri-cirinya dia sendirian bisa. Sebenarnya dia bisa lakukan semua, tapi dia tahu, aku nggak bisa ngambil sendiri, saya harus libatkan orang lain. Nah ini orang yang berpikir sangat-sangat mandiri, yang sangat-sangat dewasa penuh, orang yang matang. Dia enggak memikirkan diri sendiri, dia mulai memikirkan orang lain. Dia sebenarnya bisa lakukan sendiri, tapi dia berpikir, alangkah baiknya kalau orang lain juga diberkati, enggak aku saja. Nah itu loh, ini orang yang dewasa penuh. Orang yang matang. Lalu yang kedua, orang yang berani berkorban. Dia ngerti banget arti berkorban itu. Karena apa?
figur kita, contoh kita Yesus Kristus. Kedewasaan yang penuh. Enggak peduli apa yang manusia lakukan. Tapi dia tahu, aku akan melakukan yang terbaik buat dia. Aku tetap mengampuni dia. Ini orang yang butuh dewasa penuh. Gak gampang tersurut mangkal. Oh, awas kon. Nggak ono kata awas kon. Orang yang dewasa penuh dia ngomong, Tuhan mengampuni engkau. Aku berdoa, engkau juga ditolong Tuhan. Sekalipun pernah melukai, itu orang yang dewasa penuh. Bisa mengampuni musuh. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang punya musuh. Setuju katakan amin. Kalau pun punya musuh, mulailah belajar. Lepaskan pengampunan. Bawa dia dalam doa. Saya belajar untuk lakukan itu, saudara. Cukup bertahun-tahun. Sampai hari ini saya mengucap syukur. Saya benar-benar menikmati saat saya melepaskan pengampunan. Berkat itu datang, saudara. Otomatis. Enggak ada ruginya kok, saudara, melepaskan pengampunan. Benar, Tuhan tahu. Yang dapat reward itu kita. Bukan orang lain, ya. Makanya perlu yang namanya kedewasaan penuh ini. Interdependent, berani berkorban, ngerti harus berkorban. Dan cirinya juga apa? Suka berbagi, yaitu tadi. Nek ana berkat, gak mikir dirinya sendiri. Ya boleh yang lain ini bisa diberkati juga. Itu orang yang dewasa. Itu tidak egois. Yang penting aku enak, bah karep-karepmu, kon golong koming, jungkir walik, karep-karepmu. Itu orang yang belum dewasa. Tapi orang yang dewasa penuh, orang yang matang, dia tahu, aku enggak bisa nikmati dewek, orang lain juga harus menikmati yang seperti aku nikmati. Ini orang yang dewasa penuh. Tujuh katakan amin. Oh, angel ini saudara. Amin. Amin. Ini ya pergumulan ini ya. Haleluya. Nah, lalu ciri yang fase dewasa penuh juga, dia ngerti banget bahwa kunci berkat Tuhan itu apa? Setia mengembalikan perpuluhan. Perlu kedewasaan penuh. Kadang orang mikir, buat apa perpuluhan? Oh ya, orang yang mengembalikan perpuluhan itu orang yang dewasa penuh. Tidak mudah. Apalagi olehku mesak mini, tapi harus dipotong 10%. Dikurangi, wong sak mini ae lho, sik kurang. Dipotong mana? Kan hitung-hitungannya kan seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Orang yang matang, orang yang dewasa penuh, dia tahu bahwa 1/10 ini milik Tuhan. Dia lebih taat akan firman Tuhan. Dia tetap harus kembalikan karena 1/10 milik Tuhan. Itu benih yang harus saudara tabur. Kalau benih saudara makan, saudara nanti bulan depan tidak nuai. Kenapa? Benihnya tidak ditabur. Ya, oke. Lalu orang yang dewasa penuh tidak mudah merasa tersaingi keberadaannya. Dia nggak mudah terusik zona nyamannya, zona amannya. Dia tidak merasa terganggu dengan zona amannya dengan orang lain yang mungkin yang lebih moro-moro istilahnya nyalip kita, ya bukan disalibkan begini, ya nyalip moro. Aku tahu dulu nih seworo loh itu orang itu. Sekarang wih kok lo oleh tekom di ya duit dia. Korupsi dah, hati-hati saudara. Orang yang punya pikiran seperti itu orang yang belum dewasa penuh. Mikir sing ndak. Seharusnya kalau dia diberkati, oh puji Tuhan. Loh bagi saya saudara, anak-anak saya ini, saya katakan, ayo kamu dipakai Tuhan lebih lagi, buat saya kebanggaan. Loh benar, saya punya anak-anak rohani yang luar biasa. Ya, makanya kalau saya dengar kabar dari mereka, kok yo terima kasih, loh ojo terima kasih nang aku. Tuhan, saya cuma bisa bantu ngarahkan ke kamu aja. Loh ada banyak saudara, saat ini yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang di Jakarta sudah dipercayakan banyak hal. Yang di Bali apalagi, wah sudah dipercayakan banyak hal. Saya mengucap syukur ada banyak saudara anak-anak rohani saya. Yang saat ini sekarang yang di Pasuruan.
Saya berdoa Pasuruan ini, wah kenceng saudara geraknya. Ini Pandaan masih kalah saudara. Saya katakan ini mereka bergerak kenceng banget. Dan saya katakan jauh, istilahnya mendekati ekstrim. Kenceng untuk penginjilan saudara. Wow, saya katakan kita jauh masih saudara. Benar, saya sedang berpikir bagaimana saya mengadakan penginjilan ya. Mereka sudah penginjilan, makanya mereka sudah berkembangnya cepat. Kemarin saya datang Rabu kemarin di komsel mereka. Wow, nek suruh saksi semangat saksi ini hampir sampai waktu ini di staf sudah cukup kayak minggu depan sampai begitu loh saudara. Kabeh njaluk saksi kabeh njaluk saksi. Wow, keren saudara. Keren. Saya berdoa di tempat ini, nek dikongkon saksi, nanggo saksi. Ojo lewat. Enggak saudara, jangan lewat. Kesempatan kita bersaksi itu harus kita lakukan. Setuju katakan amin. Nah, fase yang ini sampai jam biru. Sudah. Waktunya sudah habis ya. Mengerti kebenaran bahwa perintah Tuhan untuk kepentingan diri sendiri dulu. Mengerti kebenaran itu tadi, bahwa perintah firman Tuhan itu untuk kita. Seringkali kita terima firman Tuhan, rasakno iku cek, kroso iku ditegur firman Tuhan. Loh, seringkali kan begitu. Firmane mikire, kapok kon, niku kon disindir kon ambek firman Tuhan. Nah, itu. Cek kena loh. Kok seringkali kita enggak berpikir, iya tuh, aku Tuhan, itu aku Tuhan. Kan begitu harusnya. Nah, oleh firman Tuhan sing nyindir kancane, ben ro, cek ro iku. Disindir firman Tuhan. Kena iku. Ya. Kalau kita berpikir seperti itu, maaf, yang tahu kan diri kita sendiri. Iya atau dalam hati batin merasano kon. Kena kon firman Tuhan nih. Nek orang yang berpikir seperti itu masih belum dewasa penuh. Seharusnya firman Tuhan itu berbicara lebih dalam dulu dari diri. Kita tidak menuntut orang lain berubah, tapi diri kita yang berubah dulu. Oh iya, firman Tuhan itu untuk aku. Iya benar, firman Tuhan itu benar saudara. Firman Tuhan itu bukan untuk orang lain. Yang penting itu firman Tuhan untuk saudara dulu. Dan saya seringkali juga, iya dan saya ditegur firman Tuhan. Ya saya minta ampun, saya ngomong sama istri saya, iya aku ditegur firman Tuhan. Saya berdoa sama-sama, nangis di bawah saudara. Loh iya, saya seminggu 3 kali sore, jam 3-an, saya ada di ruko, saya selalu berdoa di tempat ini. Saya cuma nyembah Tuhan, saya berdoa Tuhan, koreksi kami kalau kami salah. Terus saya berkata seperti itu. Karena saya tahu, itu dimulai dari diri kita dulu. Jangan tuntut orang lain. Makanya kalau konseling pranikah, jangan pernah tuntut pasanganmu berubah. Kamu berubah dulu. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Gak peduli pasangan gak berubah, yang penting aku berubah. Tapi berubah jadi baik, bukan tambah jahat tuh saudara. Berhadapan dengan saya kalau tambah jahat. Tak tumpang sama kaki. Ya gak tumpang tangan tapi tumpang kaki. Nah ayo selanjutnya cepat. Fase kedewasaan penuh, interdependence. Yaitu cara berpikirnya luas. Ya, setiap ada masalah jangan satu cara pandang, sudut pandang yang kita pandang. Kita harus lihat dari sudut pandang yang lain. Jangan mudah tersulut emosi. Karena kadang maaf, orang ditegur itu tidak enak, betul? Mangkel. Langsung pikir, sopo awakmu iki? Iya toh, sopo kon? Iki kasarane kan ngono. Loh, tapi seringkali apa? Nek orang yang dewasa penuh, saya tidak langsung mengungkapkan itu enggak sopo kon, tapi saya berpikir, bener enggak? Saya mulai menempatkan diri saya di posisinya dia melihat saya. Nah, seringkali seperti itu. Makanya kalau saudara lihat ini berapa saudara? Kalau di posisi saudara, nek tegak lurus. Ini berapa? 1, padahal ini 2 loh. Tapi nek dilihat dari sini 2. Nah, seringkali kita ini enggak cepet. Ya, bisa melihat persoalan itu dari berbagai macam sudut. Jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah tersulut marah. Tahan diri dulu. Lihat dari sudut-sudut yang lain. Bisa jadi memang ada benarnya. Ya memang enggak ada yang namanya saat maaf. Seringkali kalau kita dari sudut kita ya ini gini.
Nek dari orang lain dari samping 2, berarti ada kesalahan. Kalau nurut dia. Tapi kita tetap berpaku kepada firman Tuhan. Itu jauh lebih baik. Sudut pandang dari firman Tuhan itu yang terbaik. Amin, saudara. Kita belajar, mengaca, punya standar kehidupan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu mutlak. Gak peduli apa kata orang, gak peduli apa kata dunia, sing penting apa kata firman, itu yang kita turuti, itu yang kita kerjakan. Ini orang yang dewasa penuh, matang, interdependent. Saya berdoa jemaat di tempat ini sudah mulai mengarah, mature, sampai kepada interdependent. Yang layak menjadi mempelai Kristus, yang matang. Setuju katakan amin. Jadi enggak ono sing istilahnya gontok-gontokan di sini, sudah enggak ada, stop. Oke, yang ada cuma melepaskan pengampunan. Terima orang lain apa adanya. Setuju katakan amin. Semua kita enggak ada yang sempurna kok. Semua punya banyak kelemahan. Tapi kalau dengan yang punya kelebihan, punya kelemahan itu saling melengkapi, itu luar biasa. Jemaat di tempat ini saya tahu persis, waduh banyak sekali kelebihannya. Kalau ini bersatu mau buat event apa aja enggak ada yang enggak bisa dikerjakan. Semuanya bisa. Apalagi khususnya untuk konsumsi. Wah, jago-jago masak semua. Saya sampai bingung, waduh. Ini nanti ya dapat berkat dari enak. Enak. Waduh. Jemaat ini luar biasa jago-jago masak, saudara. Makanya gembala ini lemu terus ini, saudara, gak kurus-kurus. Berkatnya luar biasa, melimpah-limpah. Oke, ayo. Bulan berbicara, bulan ini mature, biarlah kita semua bertumbuh dewasa, menyerupai Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bapa sayang anaknya, demikianlah hari indah kau semua yang ada padamu. Rancanganmu yang terbaik.
Hari depan indah kau beri, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi, hari depan, Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Engkau yang selalu mengerti kehidupan setiap kami. Kalau pagi hari ini firman-Mu Tuhan Kau ajarkan setiap kami, untuk kami harus bertumbuh dewasa melalui proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu, kami percaya semua ada rancangan Tuhan supaya membawa setiap kami semakin dewasa, penuh, semakin matang di dalam Tuhan. Sehingga image Tuhan, image Allah ada dalam kehidupan setiap kami. Sehingga dimanapun kehidupan kami berada akan memberi dampak. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami masuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya kehidupan kami semakin matang di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang nanti kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Yang ada di tangan kita memang roti biasa, tapi kita percaya, kita menaruh iman. Saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sekarang angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk menebus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih. Syukur hanya bagimu. Kami naikkan syukur kami dengan segenap hati kami, sebab hanya Engkau yang layak terima segalanya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya setiap proses dalam kehidupan kami ada rancangan yang terbaik yang Allah sudah rancangkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami minta Roh Kudus, Kau tetaplah menyertai setiap kami,
melalui apapun yang kami hadapi hari-hari ini, tidak membuat kami ketakutan, tetapi kami membuat kami berjalan menurut rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami alami hari-hari ini itu melatih kami supaya kami bertumbuh semakin dewasa, semakin matang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya kami naikkan syafaat kami, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tercinta Tuhan, kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia, supaya Tuhan turun tangan, Tuhan melawat bangsa kami dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dengan perlindungan yang sempurna. Khusus untuk anak-anak Tuhan juga Engkau lindungi, Engkau sertai. Terima kasih Bapa. Berkati juga mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri, pejabat tertinggi sampai yang terendah, sampai yang di daerah. Tuhan juga memberi hikmat atas mereka, beri roh takut akan mereka lebih lagi, supaya mereka memimpin daerah mereka masing-masing. Semuanya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa juga secara khusus untuk pemerintahan desa kami, Nogosari. Tuhan berkati mulai kepala desa, seluruh staf jajarannya di bawah sampai RT RW, tokoh-tokoh yang ada di Nogosari juga Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mulai dari kecamatan, kabupaten, bupati Tuhan, provinsi, gubernur, sampai Indonesia, semuanya diberkati, ditolong Tuhan, dituntun Tuhan sesuai dengan hikmat Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat jemaat Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang menghadapi banyak tekanan, banyak persoalan dengan situasi pandemi ini. Ada banyak yang terdampak, tapi hamba-Mu berdoa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kau sudah berjanji, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Itu yang kami yakini dan kami percayai. Semua jemaat akan tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan, menghadapi persoalan beri jalan keluar. Ada pertolongan, bahkan Tuhan kirimkan berkat-berkat yang seperti mimpi Tuhan janjikan buat setiap kami. Kerjakan itu buat setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap yang menyaksikan tayangan ibadah kami, setiap jiwa-jiwa apapun persoalan mereka, tantangan mereka, Allah yang sama sudah menolong kami. Allah yang sama juga akan menolong setiap mereka yang menyaksikan tayangan ibadah kami. Berkat-Mu juga atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat yang hadir pagi hari ini di ibadah onsite pagi hari ini. Engkau tahu kesetiaan kami Tuhan. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami akan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Dan Tuhan akan buat jemaat di tempat ini semakin hari semakin dewasa, semakin matang, dewasa penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga yang sudah mengembalikan 1/10 mereka. Kembalikan berlipat-lipat kali ganda, 100 kali lipat ganda Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami percaya di saat kekurangan, kekeringan, kami menabur akan menuai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang sebentar. Kiranya penyertaan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat yang terbaik turun tercurah melimpah atas kehidupan setiap kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berkati-Mu dan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah
wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.